Seluruh bonus akhir tahun Departemen IT menjadi nol. Tentu saja, saat direktur dengan enteng mengucapkan kalimat ini di rapat, kami semua terkejut. Kemudian dia mengumumkan bahwa intern, Xiao Wang, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menerima bonus 20.000 yuan. Kami memandang gadis yang hanya tahu cara membuat kopi itu. Lalu memandang kepala kami yang botak karena begadang untuk perusahaan. Hati kami hanya dipenuhi kesedihan. Tidak ada yang berdebat. Kami hanya diam-diam kembali ke meja kerja dan menulis surat pengunduran diri. 3 hari kemudian, proyek pendanaan mantan perusahaan sebesar 470 juta. Gagal total karena tidak ada yang memelihara sistem. Di layar proyektor besar di ruang rapat, masih terpampang tema tahunan, maju bersama. Ciptakan kejayaan bersama. AC memanas terlalu tinggi, membuat kulit terasa kering, dan tenggorokan terasa tercekat. Seluruh departemen IT, bonus akhir tahun menjadi nol. Dia berbicara dengan jelas, dengan nada suara yang stabil. Seolah-olah sedang mengumumkan apakah teh sore ini adalah teh susu atau kopi. Kata-kata itu seperti peluru tanpa suara, menembus tepat ke jantung setiap orang di departemen IT. Waktu seolah membeku saat itu. Aku bisa dengan jelas mendengar deru darahku mengalir deras ke otak. PPT menyilaukan di depanku mulai kabur. Secara tidak sadar aku menoleh. Pandanganku menyapu timku. Lau Zhang duduk di sampingku. Orang yang telah bekerja di perusahaan selama hampir 20 tahun. Wajahnya yang biasanya selalu tersenyum jujur. Saat ini hanya tersisa kebingungan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya di matanya perlahan meredup. Li Hao, yang duduk satu posisi dariku. Programmer termuda di departemen kami. Programmer yang paling energik. Wajah yang selalu bersemangat itu langsung kehilangan semua warnanya. Tangannya terkepal erat di bawah meja. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya. Buku-buku jarinya memutih karena kekuatan. Aku melihat dadanya naik turun dengan hebat. Seperti anak singa yang marah tetapi terperangkap di dalam kandang. Orang lain. Belasan orang di departemen teknis. Ekspresi setiap orang seperti ditampar. Dari keterkejutan awal, cepat berubah menjadi tidak percaya. Akhirnya mengendap menjadi keheningan seperti abu mati. Ruang konferensi yang luas. Ratusan orang. Namun dalam keheningan yang aneh ini, suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Tatapan itu seperti ribuan jarum kecil. Menusuk rapat ke tubuh kita masing-masing. Direktur HRD tampaknya sangat puas dengan efek ini. Dia berdeham. Suaranya tiba-tiba meninggi. Dengan semacam kesengajaan. Kegembiraan yang dramatis. Selanjutnya, kita akan secara khusus menghargai seorang karyawan yang berprestasi. Tatapannya tepat tertuju pada sudut. Pada seorang gadis muda. Anak magang, Xiao Wang. Selama masa magang, bekerja dengan antusias. Menunjukkan kinerja yang sangat baik. Menciptakan suasana kerja yang baik bagi perusahaan. Komite manajemen memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus sebesar 20.000 RMB. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, terdengar tepuk tangan yang jarang-jarang. Gadis yang bernama Xiao Wang itu berdiri dengan ekspresi bangga dan sombong yang tak tertutupi. Dia mengenakan setelan bermerek dengan riasan yang sempurna. Sangat kontras dengan kami para kutu buku teknologi yang tidak memperhatikan penampilan. Sangat kontras. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan dengan percaya diri. Dengan sepatu hak tinggi. Naik ke atas panggung dan menerima amplop merah tebal dari pembawa acara. Aku menatapnya. Pikiranku kosong. Xiao Wang. Anak magang. Aku berpikir lama. Baru bisa menghubungkan wajah ini dengan seseorang yang setiap hari datang terlambat kerja. Berkeliling antar meja dengan membawa kopi. Berita tentang segala hal. Satu-satunya pekerjaannya adalah bertanya kepada semua orang. Apakah ada yang mau kopi? Bayangannya tertangkap. Layar komputernya selalu berhenti di situs belanja atau serial TV populer. Laporan magang yang dia ajukan penuh dengan kesalahan ketik. Logikanya tidak masuk akal. Akulah yang meminta Li Hao membantunya merevisinya 3 kali. Baru kemudian bisa dibaca dengan enggan. Hanya orang seperti ini. Kinerja luar biasa. Hadiah 20.000. Sedangkan kita? Pikiranku mulai memutar ulang tanpa terkendali. Aku ingat untuk mengejar sistem baru. Untuk menyelesaikan tes akhir sebelumnya. Seluruh departemen informasi tidak beristirahat selama sebulan berturut-turut. Anak Pak Tua Zhang demam tinggi di rumah. Dia melihatnya melalui video. Berbalik dan terjun kembali ke ruang komputer. Tidur di tempat tidur lipat kecil di perusahaan selama setengah bulan. Dia selalu berkata, stabilitas sistem mengalahkan segalanya. Aku ingat Li Hao yang impulsif. Untuk memperbaiki bug mendesak yang dapat menyebabkan kebocoran data.
Dia melewatkan hari jadi 3 tahun dengan pacarnya. Saat itu matanya merah. Dia berkata padaku, Lan Jie, tidak apa-apa. Hanya sebuah bug. Lihat aku akan membunuhnya dalam sekejap. Kemudian dia begadang semalaman. Keesokan harinya dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya. Menyerahkan solusi yang sempurna. Aku juga ingat diriku sendiri. Sebagai kepala departemen. Demi proyek yang sangat diharapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Yang secara langsung terkait dengan putaran pendanaan baru. Hanya ada suara ketikan keyboard di kantor. Dan suara napas kami satu sama lain. Kotak makanan yang dipesan menumpuk seperti gunung kecil. Setiap meja memiliki kopi pekat untuk menyegarkan diri. Kami begadang hingga rambut kami rontok. Begadang hingga muncul lingkaran hitam. Merusak tubuh kami. Baru kemudian kami mendapatkan peningkatan penuh dan pengoperasian stabil dari sistem inti perusahaan. Kami pikir, semua upaya ini akan mendapatkan imbalan dan rasa hormat yang pantas pada momen pertengahan tahun ini. Mendapatkan imbalan dan rasa hormat yang pantas. Namun kenyataan menampar wajah kami dengan keras. Nilai kami sama dengan 0. Sebuah dingin 0 yang mengejek. Sementara seorang anak emas yang hanya bisa membuat kopi. Nilainya adalah 20.000. Ironi besar seperti tangan tak terlihat. Mencekik tenggorokanku. Membuatku hampir tidak bisa bernapas. Api amarah yang baru saja menyala di dalam dadaku. Dengan cepat dipadamkan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Kemarahan. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa dingin di hati yang tersisa. Jenis yang meresap dari sela-sela tulang. Kepedihan yang mendalam. Ternyata apa yang kita perjuangkan dengan segenap jiwa. Di mata mereka. Tidak berharga. Ternyata teknologi dan keringat yang kita banggakan. Hanya sampah yang mereka buang begitu saja. Rapat berakhir dengan kata penutup CEO yang mekanis dan klise. Mari kita terus menulis bug. Berjuang untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Berjuang. Aku mencibir dalam hati. Sungguh menggelikan. Tidak ada yang berbicara. Selusin orang dari departemen informasi kami. Seperti sekelompok hantu yang jiwanya basah. Diam-diam berdiri. Diam-diam berjalan melewati kerumunan. Diam-diam berjalan keluar dari ruang rapat. Di sepanjang jalan. Tidak ada yang melihat siapapun. Kita semua menundukkan kepala. Seolah-olah melihat ujung kaki sendiri. Atau seolah-olah tidak melihat apapun. Kembali ke departemen informasi yang sudah familiar. Area yang penuh dengan berbagai diagram arsitektur sistem. Udara terasa mati dan mengerikan. Aku berjalan ke mejaku. Duduk. Monitor masih menyala. Di atasnya terdapat kode yang padat dan aliran data pemantauan. Seragam yang dulunya membuatku merasa bangga. Saat ini justru terlihat seperti lelucon. Aku menggerakkan mouse. Menutup semua jendela monitoring. Kemudian, aku mengulurkan tangan. Ujung jariku berhenti sejenak di atas keyboard. Akhirnya, aku tanpa berkata apapun membuat yang baru di desktop. Membuat dokumen Word kosong baru. Kursor dokumen berkedip tenang di bagian atas halaman. Kata-kata diketik satu persatu. Tanpa tuntutan. Tanpa keluhan. Hanya mengikuti format standar. Menyatakan keinginan dan tanggal pengunduran diri. Setelah selesai menulis, aku menyimpan dokumen itu. Langsung menyeretnya ke grup kerja internal Departemen Informasi kami. Tanpa menyertakan satu kata pun. Grup itu sunyi senyap. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Pesan pertama yang muncul berasal dari Lau Zhang. Dia tidak mengetik. Melainkan langsung mengirimkan sebuah gambar. Itu adalah templat surat pengunduran diri yang saya kirim. Di sudut kanan bawah tertera namanya yang ditulis dengan gaya kaligrafinya yang unik. Zhang Jiangwo. Di bawah gambar itu, tercantum baris kata. Hitung aku juga. Aku tidak tahan dengan suasana sialan ini. Segera setelah itu, Li Hao, Lan Jie, kami ikut denganmu. Aku sudah lama ingin keluar. Pesan darinya hampir seketika dibalas. Dengan semangat dan dorongan khas anak muda. Kemudian, grup itu seperti tong mesiu yang disulut sumbunya. Tambah 1. Hitung aku juga. Sialan. Aku tidak mau melayani lagi. Lan Jie. Templat diterima. Tambah 1 nama. Pesan demi pesan terus bermunculan. Satu persatu nama yang familiar dan dokumen pengunduran diri diunggah. Grup frontend. Grup backend. Grup pengujian. Grup operasi dan pemeliharaan. Seluruh departemen informasi. 14 orang. Tidak lebih satu pun. Tidak kurang satu pun. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Semua orang menyerahkan tanda tangan mereka. Ini tidak melalui musyawarah atau koordinasi sebelumnya. Namun membentuk sebuah pemahaman diam-diam yang mengejutkan. Pada dokumen itu, 14 tanda tangan. Bertumpuk-tumpuk.
Seperti tembok kokoh yang dibangun dengan tekad bulat. Ternyata aku tidak sendirian. Kami bukan sekumpulan pasir yang tercerai-berai. Lan Jie. Zhao Zhou meminta Anda untuk datang. Aku mengangkat kepala. Tepat melihat Xiao Wang memegang secangkir kopi yang baru diseduh. Lewat di depan pintu departemen kami. Aku bisa samar-samar mendengar suaranya di sana. Berteriak dengan nada membual. Ah iya. Aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan. Zhao Zhou bersikeras memberiku bonus. Aku benar-benar merasa tidak enak. Suara itu menusuk dan menggelikan. Aku mengalihkan pandanganku. Mencetak surat pengunduran diri kolektif. Yang sudah ditandatangani. Kertas keluar perlahan dari printer. Masih terasa hangat. Aku memegangnya. Berdiri. Dan berjalan keluar dari departemen IT. Kantor Zhao Tianfeng berada di ujung koridor. Pintunya terbuat dari kayu solid yang mahal. Memancarkan aura yang menekan. Aku tidak mengetuk. Langsung mendorong pintu dan masuk. Zhao Tianfeng sedang bersandar di kursi kulit bosnya. Menikmati teh dengan santai. Melihatku menerobos masuk. Alisnya berkerut. Manajer Lan. Apakah kamu tidak tahu harus mengetuk pintu sebelum masuk? Kalian orang-orang dari departemen teknis. Benar-benar tidak punya aturan. Nada bicaranya penuh dengan rasa superioritas yang tinggi. Aku tidak mempedulikan kata-katanya. Langsung berjalan ke mejanya yang lebar itu. Aku meletakkan surat pengunduran diri yang masih hangat itu. Dengan lembut di depannya. Ini adalah surat pengunduran diri dari seluruh anggota Departemen Informasi kami. Pandangan Zhao Tianfeng tertuju pada kertas itu. Ketika dia melihat dengan jelas surat pengunduran diri. 3 kata besar dan di bawahnya deretan panjang. Tanda tangan yang padat. Ekspresi santai di wajahnya langsung membeku. Pupil matanya menyusut sedikit. Jelas dia sedikit terkejut. Dia bersandar ke belakang. Tubuhnya kembali tenggelam ke kursi yang empuk. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Menatapku dengan tatapan menyelidik. Lin Lan, apa yang sedang kamu lakukan? Memimpin pemberontakan. Suaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Mengira dirinya sangat penting. Menggunakan seluruh departemen untuk mengancamku. Aku menatapnya. Di wajahnya yang terawat dengan baik itu. Terpancar penghinaan terhadap kami. Di matanya. Kami para pekerja teknologi ini. Mungkin hanyalah sekumpulan programmer yang bisa diganti kapan saja. Sekumpulan orang tanpa otak. Hanya tahu mengetik kode seperti robot. Aku malas berdebat dengannya. Harga diri tidak didapatkan dengan pertengkaran. Direktur Zhao. Kami datang untuk mengundurkan diri. Bukan untuk mengancam. Aku menyatakan fakta dengan tenang. Sesuai dengan peraturan perusahaan dan kontrak kerja. Kami mengajukan surat pengunduran diri 3 hari sebelumnya. Ini adalah keputusan bersama dari seluruh anggota kami. Mohon disetujui. Zhao Tianfeng tampaknya marah dengan sikapku. Yang tidak rendah hati dan tidak sombong ini. Dia duduk tegak dari kursinya dengan bingung. Jarinya menunjuk surat pengunduran diri itu. Suaranya tiba-tiba meninggi. Disetujui. Aku beritahu kalian. Jika ingin pergi, silakan. Tapi jangan gunakan ini untuk memeras perusahaan. Dia mencibir. Orang yang ingin masuk ke perusahaan kami hari ini. Bisa mengantri dari sini sampai ke jalanan. Yang lebih murah dari kalian. Yang lebih patuh dari kalian. Jumlahnya banyak sekali. Aku hanya diam-diam melihatnya. Seperti melihat badut kecil yang melompat-lompat. Baik. Aku hanya mengatakan satu kata. Kemudian aku tidak lagi melihatnya. Berbalik. Melangkah menuju pintu. Punggungku tegak lurus. Di belakang. Terdengar raungan marah Zhao Tianfeng. Lin Lan. Berhenti kau. Sikap apa ini? Aku tidak berhenti. Dengan tegas membuka pintu. Dan keluar. Meninggalkan kemarahan pria itu. Sepenuhnya di balik pintu. Proses pengunduran diri secara resmi dimulai. Masa transisi 3 hari. Seperti hitungan mundur tanpa suara. Suasana di perusahaan aneh. Zhao Tianfeng benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Informasi lowongan kerja dari Departemen SDM. Langsung terpampang di berbagai situs web rekrutmen. Gaji yang ditawarkan. Bahkan 20% lebih rendah dari kami. Dia juga dengan cepat mendatangkan tim outsourcing yang disebut sebagai elit di industri. Siap untuk mengambil alih pekerjaan kami kapan saja. Seluruh perusahaan menertawakan departemen T kami. Menunggu untuk melihat bagaimana kami, sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dengan malu-malu pergi. Dan kemudian dengan cepat digantikan oleh orang baru. Zhao Tianfeng mungkin ingin menggunakan cara ini. Untuk memberitahu semua orang. Bahwa dialah yang memegang kendali perusahaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menantang otoritasnya. Namun, departemen kami sangat tenang. Saya mengumpulkan semua orang. Mengadakan pertemuan singkat terakhir.
Dalam waktu 3 hari sesuai peraturan. Selesaikan serah terima dengan baik. Suara saya tidak keras. Tetapi semua orang dapat mendengar dengan jelas. Prinsip kami adalah tidak secara aktif merusak, tidak menyembunyikan dengan jahat, tetapi juga tidak ada kewajiban untuk memberikan pengajaran sebagai layanan. Li Hao mengangkat tangannya. Lan Jie, bajingan itu memperlakukan kita seperti ini. Kita masih memberi mereka serah terima yang baik. Saya akan langsung menghapus basis data. Omong kosong. Aku memelototinya. Dengan nada tegas. Kita adalah tenaga teknis. Bukan preman. Kita memiliki etika profesional kita. Aku berhenti sejenak. Perlahan menatap wajah setiap saudara. Suara menjadi lebih pelan. Kita akan pergi. Kita juga harus pergi dengan sopan. Terang-terangan. Semua yang harus diserah terimakan. Kode. Dokumen. Kata sandi server. Semua diurutkan dan diarsipkan. Tidak boleh ada yang kurang. Tapi, saya mengubah topik pembicaraan. Perusahaan hanya menetapkan apa yang harus diserah terimakan. Tetapi tidak menetapkan mengapa harus diserah terimakan. Semua orang terkejut sesaat. Kemudian, mata semua orang berbinar. Lao Zhang adalah orang pertama yang menyadarinya. Di wajahnya yang penuh pengalaman. Muncul senyum pengertian. Saya mengerti. Lan Jie. Masalah warisan sejarah semacam ini. Di dalamnya terkubur banyak sekali. Antarmuka khusus dan kode warisan. Kode-kode itu. Hanya kita sendiri yang tahu. Mengapa kita menulisnya seperti itu dulu? Antarmuka-antarmuka itu. Hanya kita sendiri yang paham. Terhubung kemana? Bisnis sampingan yang tidak mencolok. Dokumen serah terima kami. Akan ditulis dengan sangat detail. Dan sangat terstandarisasi. Kami akan memberitahumu. Modul ini digunakan untuk apa? Kami akan memberitahumu. Apa kata sandi server itu? Tapi kami tidak akan memberitahumu. Mengapa modul itu harus menjalankan skrip khusus? Pada pukul 3 pagi. Jika tidak, laporan data. Keesokan harinya akan berantakan. Kami juga tidak akan memberitahumu. Bahwa server yang tampaknya tidak penting itu. Sebenarnya adalah salah satu pusat autentikasi. Dari seluruh bus data. Setelah urutan rebot salah, itu akan memicu penguncian berantai. Semua ini adalah malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya yang kami lalui. Dengan baris demi baris kode. Dengan rencana pelajaran yang ditulis berulang kali. Pengetahuan implisit yang terakumulasi. Pengetahuan ini tidak ada dalam dokumen apapun. Hanya ada di benak kami. Sekarang, kita harus menyerahkan peta labirin ini. Tetapi peta itu hanya menggambarkan jalan. Tanpa menandai jebakan apapun. 3 hari berikutnya, Departemen Informasi memasuki. Keadaan kerja efisien yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang dengan panik menyusun dokumen. Mengarsipkan kode. Dengan ekspresi damai yang hampir sakral di wajah mereka. Orang-orang dari tim outsourcing segera tiba. Dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan rambut yang disisir rapi dan berkilau. Memandang kami dengan tatapan menghina dan sombong. Seolah-olah kami adalah sekelompok peninggalan era lama yang akan disingkirkan. Dia diatur oleh Zhao Tianfeng untuk datang. Serah terima bisnis front-end dengan Li Hao. Kode yang kamu tulis tidak sesuai standar. Dia menunjuk Li Hao. Sepotong kode dalam penilaian. Untuk menghentikan momentum. Penamaan variabel terlalu sembarangan. Gaya tim kami seragam. Li Hao mengepalkan tinjunya. Menarik napas dalam-dalam. Teringat kata-kataku. Dia memaksakan senyum kaku di wajahnya. Benarkah? Mungkin karena kemampuan kami yang kurang. Apakah semua dokumen ada di sini? Kalian bisa menyusun ulang sendiri. Dia mendorong setumpuk dokumen tebal. Kemudian dia tidak berkata sepatah kata pun lagi. Tidak peduli bagaimana orang itu menunjuk-nunjuk. Dia hanya menjawab ya. Ya. Tertulis di dalam dokumen. Perasaan itu. Seperti memukul kapas. Membuat pria berminyak itu sangat marah. Tanpa tempat untuk melampiaskan. Dari pihak Lao Zhang. Yang dialihkan adalah database inti. Dengan perlahan, dia memberikan semua akun. Dan kata sandi akses standar. Dalam sebuah tabel. Kepada administrator database tim outsourcing. Pihak mereka memeriksa sekali. Dan bertanya. Hanya ini? Laporan khusus yang diminta. Oleh Departemen Keuangan dan Pemasaran. Dari mana sumber datanya? Lao Zhang menyesuaikan kacamatanya. Dan berkata dengan wajah polos. Itu semua hanyalah skrip cepat. Yang kami tulis sementara untuk kenyamanan. Dan tidak termasuk dalam lingkup pengalihan reguler. Dengan teknologi yang kalian miliki. Pasti lebih cepat jika kalian menulis ulang semuanya. Dia tidak menyebutkan satu kata pun. Bahwa skrip cepat. Itu. Terhubung ke puluhan data lintas departemen.
Jumlah pekerjaan untuk menyusun ulang semuanya. Hari terakhir. Momen terakhir serah terima. Aku memegang dokumen. Konfirmasi serah terima penuh administrator tertinggi sistem. Aku masuk ke kantor Zhao Tianfeng. Kepala tim outsourcing juga ada di sana. Di depan Zhao Tianfeng. Aku menyerahkan semua akun dan kata sandi tertinggi sistem kepada pria berambut klimis itu. Mohon konfirmasi bahwa semua lini telah diserah terimakan. Lalu tanda tangani di sini. Aku mendorong dokumen konfirmasi dan pulpen ke hadapannya. Pria berambut klimis itu melihatnya sekilas. Kemudian dengan tidak sabar menandatangani namanya. Seolah-olah menandatangani surat perintah militer dengan prestasi gemilang. Zhao Tianfeng melihat dokumen konfirmasi itu. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Bagus. Dia berkata kepadaku. Lin Lan, lihatlah. Perusahaan tanpa kalian tetap berjalan dengan baik, kan? Semoga kamu bisa mengambil pelajaran di masa depan. Aku melihat ekspresi puasnya yang menjijikan itu. Hatiku tidak merasakan apapun. Aku menarik kembali surat konfirmasiku. Berbalik. Pergi. Sampai jumpa. Tidak. Lebih tepatnya, tidak akan pernah bertemu lagi. Kembali ke Departemen IT. Semua orang sudah mengemasi barang-barang mereka. Kotak-kotak kardus. Berisi masa muda kami selama beberapa tahun di sini. Bahkan belasan tahun. Ayo pergi. Kataku. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Kami, belasan orang. Berbaris. Memeluk kotak-kotak kardus. Keluar dari tempat ini. Tempat yang pernah kami perjuangkan. Saat melewati departemen lain, aku bisa merasakan tatapan rumit itu. Simpati, penyesalan, kebingungan, juga ejekan yang tersembunyi di mata. Kami tidak menghiraukan. Kami mengangkat kepala. Berjalan dengan jujur dan terbuka. Kami bebas. Hari pertama meninggalkan perusahaan. Tenang dan damai. Saya mengubah ponsel ke mode pesawat. Tidur selama 12 jam penuh. Seolah-olah ingin mengganti semua kurang tidur selama setahun terakhir. Semuanya dikembalikan. Hari berikutnya, saya mengatur semua orang di tim. Mencari agrowisata di pegunungan. Mengadakan pesta akhir tahun yang terlambat. Tidak ada setelan jas. Tidak ada pidato pemimpin. Hanya barbecue, bir, dan angin bebas di pegunungan. Semua orang benar-benar melepaskan diri. Makan sate. Minum bir. Berbicara dengan bebas tentang masa depan. Li Hao minum sampai wajahnya merah padam. Berbicara dengan lidah keluh. Lan Jie, kau bilang, bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka sudah menyadari bahwa mereka telah menerima pekerjaan yang buruk? Lao Zhang perlahan-lahan memanggang sepotong sayap ayam. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, hari ini masih pagi. Paling banyak, mereka akan menemukan beberapa laporan tidak dapat dikeluarkan. Beberapa alat kecil tidak berfungsi dengan baik. Seperti orang yang pilek dan hidungnya meler. Tidak nyaman, tetapi tidak akan mati. Dia memberiku sayap ayam yang sudah dipanggang. Dia tersenyum. Pertunjukan yang sebenarnya masih akan datang. Aku menggigit sayap ayam yang renyah di luar dan lembut di dalam. Melihat pegunungan hijau yang membentang jauh. Perasaanku belum pernah sesantai ini. Kami sekelompok orang ini. Semua ponsel disetel ke mode senyap. Dilempar begitu saja di atas meja. Benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang ingin peduli dengan berita perusahaan. Kami hanya ingin menikmati ketenangan sesaat ini. Sementara itu, di gedung bertuliskan darah tempat kami pernah berjuang. Suasananya sudah sangat berbeda. Tanda-tanda awal badai. Dimulai dari departemen penjualan. Ada apa ini? Mengapa sistem laporan mingguan saya tidak dapat menghasilkan data? Raungan direktur penjualan bergema di seluruh lantai. Beberapa orang dari tim outsourcing dipanggil segera. Memeriksa komputer untuk waktu yang lama. Berkeringat deras. Mereka menemukan bahwa antarmuka data terhubung. Logika kode tampaknya juga tidak ada masalah. Tetapi tidak dapat mengambil data apapun. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sistem pelaporan ini bergantung pada data dasar. Skrip pembersihan. Diatur oleh Lao Zhang dengan kondisi keberangkatan khusus. Dan kondisi ini terkait dengan perilaku pengguna lain yang tidak terkait. Lembur siang dan malam. Ini adalah sesuatu yang Lao Zhang lakukan untuk mengoptimalkan kinerja. Sebuah inovasi kecil. Tidak tertulis dalam dokumen sama sekali. Zhao Tianfeng menerima laporan itu. Memanggil kepala tim outsourcing ke kantor. Memarahinya habis-habisan. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Untuk apa aku membayar kalian? Sekumpulan sampah. Dia secara kasar menyimpulkan masalah tersebut. Sebagai fenomena normal selama masa penyesuaian. Mengecam keras inefisiensi tim outsourcing.
Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia dengan pekerjaan itu, Zhao Tianfeng mengirim keponakan kesayangannya, Xiao Wang, untuk pergi keluar. Dengan dalih yang indah, pengawasan, kemajuan pekerjaan tim outsourcing. Xiao Wang menerima dekrit kekaisaran. Bertingkah seolah memiliki otoritas besar dengan sedikit kekuasaan. Mengenakan setelan Chanel yang wangi. Berjalan mondar-mandir di ruang server yang dingin dengan sepatu hak tinggi. Dia memberi perintah kepada para programmer yang sedang kewalahan. Aduh, kacau sekali di daerah ini ya. Tidak enak dilihat. Kenapa banyak debu di atas rak server ini? Tidak bisakah kalian membersihkannya sedikit? Mempengaruhi citra perusahaan. Tim outsourcing hanya bisa marah dalam hati. Dalam hati mereka mengutuk Zhao Tianfeng dan Xiao Wang ribuan kali. Namun, pekerjaan di tangan mereka semakin berantakan. Masalah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Satu demi satu muncul. Sistem akses Departemen Administrasi terkadang bermasalah, menyebabkan karyawan tidak bisa absen. Halaman acara Departemen Pemasaran. Gambar tidak bisa dimuat. Setiap masalah ini tidak besar. Tetapi jika digabungkan, seperti serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, merayap di setiap sudut perusahaan. Membuat semua orang tidak tenang. Tim outsourcing sibuk tanpa henti. Seperti bermain permainan memukul tikus tanah yang tak pernah selesai. Permainan memukul tikus tanah yang tak pernah selesai. Mereka sangat pusing. Namun, mereka tidak pernah menemukan akar masalahnya. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah rawa lumpur yang besar. Semakin berjuang, semakin dalam tenggelam. Zhao Tianfeng sama sekali tidak menyadari hal ini. Atau bisa dibilang, dia sengaja mengabaikan masalah-masalah kecil ini. Di kantornya, dia dengan bangga melaporkan pekerjaan kepada perusahaan, CEO dan pemegang saham utama. CEO, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Tim teknologi baru sangat profesional. Dan lebih patuh dari tim sebelumnya. Yang terpenting, setiap tahun untuk perusahaan, menghemat hampir 1 juta biaya tenaga kerja. CEO di ujung telepon sana. Sangat puas dengan ini. Bagus. Tianfeng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pengendalian biaya selalu ditekankan oleh Dewan Direksi. Presentasi pendanaan akhir dengan modal Shanghai dalam 3 hari. Tidak boleh ada kesalahan apapun. 470 juta ini berkaitan dengan hidup dan mati perusahaan di masa depan. Anda tenang saja. Zhao Tianfeng menepuk dadanya dan menjamin. Tidak mungkin gagal. Menutup telepon. Zhao Tianfeng dengan bangga memutar-mutar pulpen di tangannya. Seolah-olah sudah melihat setelah pembiayaan berhasil. Dirinya dipromosikan dan gajinya dinaikkan. Naik ke puncak kehidupan. Dia sama sekali tidak tahu. Badai yang cukup untuk menghancurkan semua fantasinya. Sedang menunggu dengan tenang di belakang garis akhir hitungan mundur 72 jam. Menunggunya dengan tenang. Di pertanian pedesaan. Api unggun dinyalakan. Api unggun dinyalakan. Lao Zhang menghabiskan tegukan terakhir anggurnya. Melihat api yang menari-nari. Dengan perlahan menghela napas. Ku tebak. Mereka akan mulai menangkap udang besok. Li Hao menjawab dengan semangat. Menangkap udang? Kupikir mereka akan panik. Saya mengangkat gelas bir di tangan saya. Dan membenturkannya dengan gelas mereka. Menghasilkan suara yang jernih. Saya menatap mereka. Tersenyum kecil. Dengan tenang mengucapkan sebuah kalimat. Tidak. Bukan lusa. Saya sudah menghitungnya. CAC modul pemrosesan data inti. Siklus penyegaran adalah 72 jam. Suara saya sangat pelan. Namun membuat semua orang terdiam. Mereka menatapku. Dengan tatapan terkejut. Ada kesadaran. Akhirnya berubah menjadi kesetiaan diam-diam yang tak terucapkan. Ya, lusa. Itulah hari penghakiman yang sebenarnya. Sehari setelah kami pergi. Kepanikan di dalam perusahaan mulai menyebar secara geometris. Pagi-pagi sekali, banyak karyawan menemukan bahwa sistem internal perusahaan, platform yang kami juluki sebagai jaringan saraf perusahaan, mulai sering offline. Segarkan. Halaman login. Segarkan lagi. 404 not found. Seluruh alur kerja perusahaan langsung mengalami kelumpuhan sebagian. Keluhan dari berbagai departemen muncul satu demi satu, berkumpul menjadi gelombang negatif besar, yang langsung menuju kantor keren di lantai atas. Kemudian, berita yang lebih menarik datang dari Departemen Keuangan. Antarmuka antara perangkat lunak keuangan dan database inti. Tiba-tiba mengalami gangguan massal tanpa peringatan. Puluhan ribu catatan tidak dapat diverifikasi. Pekerjaan penyelesaian keuangan akhir tahun benar-benar terhenti. Wajah Direktur Keuangan menjadi hijau. Dia bergegas ke kantor Zhao Tianfeng. Hampir berteriak.
Zhao Zong. Jika tidak diselesaikan, kita bahkan tidak akan bisa membayar gaji bulan depan. Apa-apaan ini sebenarnya? Penanggung jawab alih daya melihat layar. Dengan kode seperti tulisan dewa. Memukul meja dengan tinjunya. Dia mencoba merestart salah satunya. Layanan yang tampak seperti server utama. Berharap akan ada perbaikan. Tindakan ini seperti menekan domino pertama. Dengan matinya layanan itu, lusinan aplikasi terkait langsung mogok. Informasi kesalahan seperti kepingan salju memenuhi seluruh layar pemantauan. Zhao Tianfeng akhirnya mulai panik. Wajahnya yang selalu tersenyum sombong saat ini dipenuhi keringat dingin. Informasi kesalahan seperti kepingan salju memenuhi seluruh layar pemantauan. Zhao Tianfeng akhirnya mulai panik. Wajahnya yang selalu tersenyum sombong saat ini dipenuhi keringat dingin. Tampak agak terdistorsi. Dia akhirnya menyadari perkembangan situasi telah jauh di luar kendalinya. Dia meraih ponselnya dan menyuruh asistennya menelepon Lanjie dengan panik. Maaf, nomor yang Anda tuju telah mengaktifkan mode pesawat. Suara wanita sistem yang dingin. Berulang kali. Hubungi, terus hubungi. Dia meraung. Kirim dia pesan, kirim email. Katakan padanya. Asalkan dia mau kembali, dia bebas menentukan syaratnya. Dia kemudian membuka buku alamat untuk mencari Lao Zhang satu persatu, Li Hao, serta nomor telepon orang lain di departemen kita. Hasilnya, tanpa terkecuali, tidak ada yang bisa dihubungi. Seolah-olah kami semua menguap dari dunia ini. Zhao Tianfeng di kantor yang luas. Mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap. Dengan gelisah melonggarkan dasinya. Bernapas dengan cepat. Dia menyapu semua dokumen. Di atas meja ke lantai. Kemudian bergegas ke kepala outsourcing. Menunjuk hidungnya dan berteriak. Bukankah kalian mengaku sebagai elit industri? Kenapa sistem yang rusak saja tidak bisa diperbaiki? Saya beritahu kalian. Jika demo pendanaan besok bermasalah, saya tidak akan membiarkan kalian mendapatkan 1 sen pun. Kepala outsourcing dimarahi habis-habisan olehnya. Kemarahan yang telah terpendam selama 2 hari akhirnya meledak. Ketika dia mendorong Zhao Tianfeng. Dia berteriak balik dengan mata merah. Presiden Zhao, jangan mengancam saya di sini. Sistem ini sama sekali bukan buatan manusia. Hanya sampah, penuh dengan jebakan. Tim kalian sebelumnya sama sekali tidak menyerahkan logika intinya dengan jelas. Itu karena kalian sendiri tidak becus. Sanggahan Zhao Tianfeng sangat keras. Kami tidak becus? Apa kau pikir teknologi itu sesederhana mengganti bohlam? Sistem ini adalah anak kesayangan yang dipelihara orang selama 7 atau 8 tahun. Kau merebut anak orang. Dan kau ingin dia memanggilmu ayah? Bermimpi saja. Setelah kepala outsourcing selesai bicara, dia langsung membanting pintu dan pergi bersama anak buahnya. Meninggalkan kalimat. Pekerjaan ini tidak kami ambil. Silakan cari orang lain yang lebih ahli. Di kantor, hanya tersisa Zhao Tianfeng seorang diri. Berdiri terpaku di sana. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia akhirnya merasakan ketakutan. Ketakutan akan posisi dan kehilangan kendali. Ketakutan yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Dia terduduk lemas di kursi. Menatap kosong keluar jendela. Besok adalah presentasi pendanaan dengan modal Xinhai. Keputusan hidup dan mati senilai 470 juta. Dan dia bahkan tidak tahu kapan guillotine akan jatuh. Dia bahkan tidak tahu. Pada hari demo pendanaan, cuacanya mendung. Seperti ekspresi CEO dan Zhao Tianfeng. Delegasi dari modal Xinhai tiba di perusahaan tepat waktu. Yang memimpin adalah seorang kepala investasi dengan ekspresi serius. Dengan mata tajam. Di ruang rapat, suasananya berat dan tegang. CEO berusaha tetap tenang. Dengan nada berirama. Memperkenalkan cetak biru perusahaan yang megah. Zhao Tianfeng duduk di sampingnya. Dengan punggung tegak lurus. Tetapi kepalan tangan yang terkepal erat dan dahi. Butiran keringat halus keluar. Mengungkapkan kepanikan ekstrim di dalam hatinya. Tim outsourcing yang dia temukan. Setelah berhenti kemarin, dia menghabiskan banyak uang. Semalaman dari perusahaan lain. Mengundang sekelompok petugas pemadam kebakaran. Kelompok itu begadang semalaman. Hanya nyaris tidak membiarkan sistem pemulihan login intermiten. Adapun masalah lainnya, mereka tidak berdaya. Hanya berkata, logika dasar sistem terlalu rumit. Tanpa beberapa bulan penyesuaian, tidak bisa disentuh sama sekali. Sekarang, Zhao Tianfeng hanya bisa menaruh semua harapan pada keajaiban. Selanjutnya, mari kita semua memperagakan produk inti perusahaan kita berdasarkan big data.
Platform pemasaran presisi LI. Cewek tersenyum. Kepada staf teknis. Memberikan tatapan untuk memulai. Demonstrasi dimulai. Di layar lebar. Muncul antarmuka login platform. Sepertinya semuanya normal. Hati Zhao Tianfeng. Sedikit lega. Platform kami. Dapat berdasarkan pada pengguna. Data perilaku implementasi. Melakukan analisis dinamis. Mencapai 1.000 orang dengan 1.000 wajah. Penempatan iklan yang tepat sasaran. Seiring pengenalan oleh pemandu. Personel teknis mulai beroperasi. Mencoba mengambil satu set data. Implementasi pengguna simulasi. Untuk analisis di tempat. Klik mouse. Ikon pemuatan di layar mulai berputar. 1 detik. 2 detik. 5 detik. 10 detik. Ikon masih berputar. Namun, halaman tampak membeku. Tanpa reaksi apapun. Udara di ruang rapat. Mulai membeku. Suara pemandu juga mulai gagap. Keringat dingin Zhao Tianfeng. Langsung mengalir dari dahinya. Membasahi kerahnya. Tiba-tiba, ikon yang berputar menghilang. Digantikan oleh sebaris kode kesalahan berwarna merah menyala yang muncul di tengah layar. Kode kesalahan yang mencolok. L503. Core Data Bus Natural Responding. Bus data inti tidak merespons. Zhao Tianfeng menatap tajam core data bus. Beberapa kata bahasa Inggris ini. Otaknya kosong. Istilah ini. Dia belum pernah melihatnya di dokumen serah terima manapun. Itu seperti hantu dari neraka. Yang menunjukkan wajah aslinya saat ini. Di ruang server. Kelompok pemadam kebakaran itu sudah menjadi kekacauan total. Tidak bisa. Bus data utama terkunci. Skrip otentikasi telah kedaluarsa. Semua permintaan ditolak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin semuanya baik-baik saja. Seorang programmer muda. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengambil log sistem. Wajahnya pucat pasi dan berteriak. Aku tahu. Itu Cache. Itu 72 jam. Cache otentikasi dasar yang diperbarui secara otomatis. Setelah Cache disegarkan. Sebuah kode yang kami tulis sendiri. Dengan informasi perangkat keras server. Skrip otentikasi terikat kuat dipicu. Skrip ini kami atur untuk mencegah kode. Agar tidak ditransplantasi secara ilegal. Garis pertahanan terakhir. Setelah sistem mendeteksi lingkungan perangkat keras. Atau untuk mendapatkan pujian dari Zhao Tianfeng. Otentikasi yang dibuat sendiri. Dia akan secara otomatis mengunci seluruh bus data inti pada penyegaran Cache berikutnya. Secara otomatis mengunci seluruh bus data inti. Ini adalah lubang terdalam yang kami tinggalkan. Ini adalah lubang terdalam yang kami tinggalkan. Dan pukulan yang lebih fatal. Berasal dari lelucon yang tidak terduga oleh siapapun. Seorang programmer yang bertugas memantau server cadangan. Melihat status terkunci yang ditampilkan di layar. Keputusasaan yang mendalam. Server cadangan juga terkunci. Kebijakan keamanan terpicu. Seseorang salah memasukkan kata sandi pembuka kunci darurat sebanyak 5 kali berturut-turut. Siapa? Siapa yang sebodoh itu? Dalam kekacauan. Suara yang menunjuk-nunjuk di ruang server kemarin. Xiao Wang. Dia mungkin melihat lampu peringatan menyala di server. Dengan niat baik untuk membantu. Atau lebih tepatnya, untuk mencari pujian di depan Zhao Tianqi. Dengan gegabah mencoba merestart server cadangan. Di kotak input kata sandi yang muncul. Dia dengan sembarangan memasukkan beberapa kata sandi yang dia tebak. Kemudian, yang kami tetapkan untuk sistem cadangan. Kebijakan keamanan paling ketat terpicu. Sistem menilai telah terjadi serangan jahat. Memasuki status penguncian permanen tingkat tertinggi. Seperti yang ditunjukkan oleh logika sistem. Dikunci secara fisik oleh sistem. Seluruh platform. Produk inti yang dibanggakan CEO sebagai masa depan perusahaan. Yang membawa harapan pendanaan sebesar 470 juta yuan ini. Raksasa itu, pada saat ini, benar-benar berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna. Di ruang rapat, keheningan yang mematikan. Chief Investment Officer modal Xinhai berdiri tanpa ekspresi. Dia merapikan jasnya. Matanya dengan dingin menyapu CEO yang pucat pasi. Dan Zhao Tianfeng, yang sudah mulai gemetar seperti sekam. Tampaknya stabilitas teknis perusahaan Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Suaranya tidak keras. Tetapi setiap kata seperti palu godam. Menghantam keras hati semua orang. Rapat hari ini. Cukup sampai di sini saja. Setelah mengatakan itu, dia tidak melihat lagi. Membawa timnya. Berbalik dan meninggalkan ruang rapat. Pendanaan 470 juta yuan. Lenyap menjadi gelembung. CEO berdiri terpaku di tempat. Tubuhnya bergoyang. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia perlahan menoleh. Dengan tatapan seolah ingin menelan orang itu hidup-hidup.
menatap tajam Zhao Tianfeng. Tidak ada kemarahan dalam tatapan itu. Hanya tak berujung. Niat membunuh yang dingin. Sinyal di pegunungan tidak terlalu bagus. Sampai kami berkendara kembali ke pusat kota. Ponsel saya mulai bergetar hebat. Layar menyala. Langsung dibanjiri puluhan. Panggilan tak terjawab dan ratusan. Pesan yang belum dibaca. Ponsel menjadi sedikit lambat karena tidak dapat memprosesnya. Menjadi sedikit tersendat. Saya membuka catatan panggilan. Serangkaian panjang nama. Mengerikan. Paling banyak adalah CEO. Mulai kemarin sore. Teleponnya tidak berhenti berdering. Seiring dengan itu. Adalah pesannya. Pesan pertama. Manajer Lan. Balas pesan secepatnya dengan menelepon. Ada hal penting untuk didiskusikan. Pesan kedua. Ling Lan. Ada sedikit masalah dengan sistem. Butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Pesan ketiga. Ling Lan. Nyonya Ling. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Mari kita bicara. Syarat bukan masalah. Lihat ke sini. Pesan teks dengan cara menghubungi yang sama. Aku hanya merasa itu menggelikan. Lalu pesan dari Zhao Tianfeng. Pesannya tidak begitu sopan. Penuh dengan berbagai kata-kata yang tidak pantas dilihat. Makian dan ancaman histeris. Seolah ingin mencabik-cabikku melalui layar. Aku bahkan malas membacanya sampai selesai. Langsung geser ke kiri. Hapus. Juga Direktur HRD, Chen Jie. Dia mengirim pesan suara. Buka. Itu suara munafiknya. Suara yang lengket. Xiao Lan. Lihatlah kekacauan ini. Kita semua adalah kolega. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Cepatlah kembali. Zhao Zong juga sedang linglung sesaat. Aku mendengarkan tanpa ekspresi. Menekan tombol hapus. Saat itu, di grup tim yang baru kita buat, Li Hao mengirim tautan berita. Dan menandai semua orang. Aku mengkliknya. Judul dicetak tebal. Sangat mencolok. Modal Xinhai menangguhkan. Pendanaan 470 juta untuk perusahaan tertentu. Teknologi inti legenda pasar. Terdapat cacat besar. Isi berita melaporkan secara rinci seluruh proses kegagalan pendanaan pagi ini. Meskipun tidak menyebut nama. Namun, tim inti teknologi mengundurkan diri secara massal. Sistem mengalami crash pada saat-saat kritis. Kata-kata seperti itu sudah diucapkan dengan sangat jelas. Grup obrolan langsung meledak. Hahaha. Sangat memuaskan. Mantap. Benar-benar mantap. Biarkan para brengsek itu meremehkan orang lain. Sekarang tahu siapa ayahmu, kan? Berbagai ekspresi perayaan dan tawa histeris memenuhi layar. Aku di sisi layar ini bisa merasakan kesenangan kemenangan mereka. Lao Zhang mengirim pesan yang bermakna. Bukannya kami tidak menyerahkan pekerjaan, tapi otak mereka tidak dapat memahami kebijaksanaan kami. Kalimat ini merangkum esensi dari seluruh kejadian dengan tepat. Melihat sorak-sorai saudara-saudara di grup, aku terus tegang. Pada saat ini akhirnya benar-benar rileks. Energi pengap yang telah lama terpendam di dada juga ikut terhembus keluar. Di wajahku, untuk pertama kalinya, muncul senyum tulus dari hati. Saya menemukan nomor ponsel CEO. Saya menulis sebuah pesan singkat. Isinya sangat sederhana. Hanya satu kalimat. Saya ingat CEO Zhao sendiri pernah berkata, bahwa kami bisa digantikan kapan saja. Semoga perusahaan segera menemukan pengganti yang cocok. Klik. Kirim. Di sisi lain, di kantor CEO yang baru saja membanting cangkir hingga pecah. Mendengar nada notifikasi pesan teks di ponselnya. Dia buru-buru meraih ponselnya. Ketika dia melihat dengan jelas baris kata di layar, matanya langsung memerah. Otot-otot wajahnya terdistorsi karena amarah yang luar biasa. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Menggunakan seluruh kekuatannya. Membanting ponsel model terbaru itu. Dengan keras ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping akibat benturan. Suku cadangnya berserakan di lantai. Sementara di dalam perusahaan, suasana sudah meledak. Penyebab sebenarnya dari kegagalan pendanaan. Seperti virus. Menyebar dengan cepat di berbagai grup kecil. Di dalam perusahaan. Dengar tidak? 470 juta. Hanya karena Zhao Tianxing menghapus bonus akhir tahun Departemen Informasi. Semuanya gagal total. Lebih dari itu. Dia bahkan memberikan bonus kepada seorang mahasiswa magang yang hanya bisa membuat kopi. Itu keponakannya. Ya Tuhan. Operasi ini terlalu kacau. Memaksa sekelompok dewa kekayaan untuk pergi. Sekarang bagus. Perusahaan akan tamat. Kita mungkin juga harus ikut gulung tikar. Semua orang sudah tahu. Kelompok orang yang biasanya pendiam.
dan bekerja keras sebagai alat. Dengan cara paling diam dan paling tegas. Memberikan pukulan paling mematikan kepada manajemen yang sombong. Perusahaan segera mengadakan rapat dewan direksi. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Semua direktur memasang wajah muram. Udara terasa begitu menyesakan. CEO dan Zhao Tianfeng berdiri di tengah ruang rapat. Seperti dua tahanan yang menunggu vonis. Zhao Tianfeng, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemegang saham terbesar. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun. Membanting sebuah koran. Dengan keras di atas meja. Itu adalah artikel berita tentang kegagalan pendanaan. Zhao Tianfeng gemetar ketakutan. Namun, dia masih berusaha untuk melakukan upaya terakhir. Dia menunjuk ke CEO. Mulai mendaki dengan panik. Ketua Dewan, ini bukan urusanku. Itu tim Linlan. Mereka menyimpan dendam. Senang merusak sistem perusahaan. Mereka menanam ranjau saat serah terima. Ini adalah sabotase yang direncanakan. Dia mencoba mengalihkan semua tanggung jawab kepada kami yang sudah mengundurkan diri. Namun, CEO saat ini, untuk melindungi dirinya sendiri, tidak peduli lagi dengan persahabatannya dengannya. CEO mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan menekan tombol putar. Di kantor, segera terdengar Zhao Tianfeng dengan suara riangnya. CEO, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Tim teknis baru sangat profesional. Dan lebih patuh daripada tim sebelumnya. Ini 3 hari yang lalu. Rekaman percakapan Zhao Tianfeng menjamin CEO. Rekaman selesai diputar. Wajah Zhao Tianfeng langsung menjadi pucat. Ini belum selesai. Seorang asisten direktur membagikan dokumen cetak kepada setiap orang yang hadir. Ini adalah materi anonim yang kami dapatkan dari seorang karyawan di Departemen Personalia. Adalah catatan rapat konferensi ringkasan tahunan. Di atasnya tertera dengan jelas. Bonus akhir tahun Departemen IT adalah 0. Peserta magang, Xiao Wang, mendapatkan hadiah 20.000. Buktinya tidak terbantahkan. Tidak dapat dibantah. Kurang ajar. Ketua gemetar karena marah. Dia mengambil asbak di atas meja dan ingin melemparkannya ke Zhao Tianfeng. Namun akhirnya dia menahannya. Demi menghemat sedikit bonus akhir tahun itu, Anda menyebabkan perusahaan kehilangan 470 juta. Ini namanya manajemen? Kau menghancurkan makam leluhur perusahaan. Dewan direksi benar-benar tercengang. Mereka tidak peduli apakah kita diperlakukan tidak adil. Yang mereka pedulikan adalah keputusan manajemen bodoh Zhao Tianfeng, yang secara langsung menyebabkan kerugian finansial besar bagi setiap dari mereka. Mulai sekarang, kau dipecat. Ketua Dewan menunjuk hidung Zhao Tianfeng dan mengumumkan kata demi kata. Perusahaan akan menuntutmu untuk menuntut kembali semua kerugian yang disebabkan oleh kejadian ini. Pergi. Kaki Zhao Tianfeng lemas. Dan dia jatuh ke tanah. Dia masih bergumam. Bukan aku, bukan aku. Tidak ada yang menghiraukannya. Keponakan kesayangannya, Xiao Wang, juga langsung dipecat pada hari itu. Saat dia mengemasi barang-barangnya, dia masih mengeluh kepada rekan kerjanya. Sial sekali. Awalnya aku berencana bekerja 2 bulan lagi. Perusahaan mengatakan tidak bisa. Ya tidak bisa. Tidak ada yang merasa kasihan padanya. Semua orang menatapnya. Seolah-olah melihat orang idiot. Meskipun CEO berhasil mempertahankan posisinya dengan mengkhianati Zhao Tianfeng. Sementara mempertahankan posisinya untuk saat ini. Tetapi Dewan Direksi juga memberinya ultimatum terakhir. Dalam 3 hari, dia lebih tahu dari siapapun bahwa dia telah menyinggung Linlan dan timnya. Dengan sangat parah. Pesan teks yang membantu perusahaan menemukan pengganti yang cocok secepatnya. Seperti sebuah cap terukir dalam di benaknya. Dia mencoba menghubungi pemburu kepala yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Ingin menggali tim teknis dengan tingkat yang sama dengan gaji tinggi untuk menyelamatkan. Tetapi para pemburu kepala itu setelah mendengarkan kekacauan perusahaan ini, semua menghindarinya seperti wabah. Semua menolak dengan sopan. Maaf, Wang Zong. Pekerjaan memadamkan api seperti ini. Risikonya terlalu tinggi. Kami tidak bisa menerimanya. Sistem kalian ini. Mungkin hanya tim aslinya yang bisa mengoperasikannya. Menjadi lingkaran teknologi. Legenda yang dibicarakan dengan antusias. Surat pengunduran diri kolektif itu. Bahkan oleh orang-orang iseng. Dibuat menjadi berbagai macam meme. Ada yang bilang kami adalah orang-orang teknik yang paling berprinsip. Ada juga yang bilang kami adalah serangan balik ala buku teks. Saat itu juga, sebuah panggilan tak terduga masuk ke ponselku.
Itu nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak. Tetap kuangkat. Halo, apakah ini Lin Lan? Manajer Lin? Di ujung telepon. Adalah pria yang mantap dan berharisma. Saya. Halo. Saya adalah CTO perusahaan. Nama saya Yoyi. Perusahaan. Jantungku berdetak tidak beraturan. Itu adalah di industri. Raksasa internet nomor 1. Yoyi bahkan yang legendaris. Jenius teknologi. Banyak yang kita gunakan sekarang. Kerangka kerja sumber terbuka. Dia telah berkontribusi. Tuan Yo. Halo. Saya mencoba membuat suara saya terdengar tenang. Yoyi di ujung telepon tertawa. Dengan apresiasi yang tulus dalam suaranya. Manajer Lin. Saya akan langsung ke intinya. Saya menyiapkan untuk tim Anda bonus akhir tahun sebagai kompensasi. Dia sengaja menekankan kata-kata bonus akhir tahun. Pengucapan 3 kata itu. Saya sudah lama memperhatikan tim kalian. Pembagian di komunitas teknis. Kemampuan teknis kalian. Dan profesionalisme. Saya sangat menghargainya. Saya juga sudah mendengar tentang kejadian ini. Sejujurnya, saya sangat mengagumi kekompakan dan keberanian tim kalian. Kata-katanya tidak terdengar basa-basi. Lebih seperti seseorang yang paham. Berbicara dengan orang lain yang juga paham. Saya secara resmi mengundangmu dan seluruh timmu untuk bergabung dengan perusahaan kami. Untuk bertanggung jawab atas yang baru. Proyek strategis yang kami posisikan sebagai level S di internal. Dia berhenti sejenak, lalu menyampaikan persyaratannya. Seluruh anggota tim kalian, berdasarkan gaji yang ada sekarang, kenaikan 50%. Kemarilah, langsung menjabat sebagai direktur teknik. Melapor kepada saya. Selain itu, setiap orang di tim mendapatkan biaya penandatanganan yang besar. Sebagai bonus tengah tahun yang terlambat dari kami. Dia berkata setengah bercanda. Saya bisa menjamin. Angka ini jauh melebihi 20.000 yuan itu. Kondisi ini sangat menguntungkan sehingga saya sedikit tidak percaya. Tapi yang lebih menyentuh kami adalah yang tersirat dalam perkataannya. Pengakuan dan rasa hormat terhadap nilai teknis kami. Ya, itulah yang kami perjuangkan mati-matian. Tetapi tidak pernah kami dapatkan di perusahaan sebelumnya. Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak langsung menyetujui. Tuan Yo, terima kasih banyak atas penghargaan Anda. Tapi ini perlu saya dan anggota tim saya diskusikan dulu. Aku tidak bisa membuat keputusan untuk mereka. Seharusnya begitu. Nada bicara hari Senin penuh dengan ejekan. Inilah pemimpin tim yang sebenarnya. Aku menunggu kabar baik darimu. Menutup telepon. Aku merasa ada arus kehangatan yang telah lama hilang mengalir di hatiku. Pada saat yang sama, CEO mantan perusahaanku, setelah mencoba segala cara, dan tidak bisa menghubungiku. Bahkan terpikir untuk menggunakan taktik tidak langsung. Trik yang merugikan. Dia menggunakan berbagai koneksi untuk mencari tahu nomor telepon rumah orang tuaku. Segera, telepon ibuku masuk. Nada bicaranya penuh kekhawatiran. Lan, bos perusahaanmu yang dulu meneleponku, mengatakan kau telah melakukan kesalahan besar, membuat perusahaan kehilangan ratusan juta. Memintamu segera kembali untuk menanganinya. Aku mendengarkan curahan hati ibuku dengan tenang. Tidak memotong pembicaraannya. Menunggu dia selesai berbicara. Baru setelah itu, dengan tenang aku menjelaskan seluk-beluk kejadiannya. Sebenar-benarnya kepadanya. Mulai dari bonus akhir tahun yang 0. Hingga Xiao Wang berkorban dan menerima 20.000. Sampai kami semua mengundurkan diri. Di ujung telepon sana, hening cukup lama. Nak, kamu melakukan hal yang benar. Kita tidak perlu menahan perasaan kesal ini. Perusahaan rusak semacam ini. Lebih baik tidak usah bertahan. Aku dan ayahmu mendukungmu. Pengertian orang tua. Seperti kekuatan yang besar. Menyuntikkan ke dalam tubuhku. Aku menutup telepon. Melihat langit di luar jendela. Sorot mataku menjadi sangat tegas. Aku memberitahukan maksud perusahaan dan mantan perusahaan. Semuanya apa adanya. Kepada setiap orang di tim. Membiarkan mereka membuat pilihan sendiri. Saya mengumpulkan semua orang di ruang rapat online. Suasananya agak tegang. Keadaannya seperti ini. Setelah saya selesai berbicara, saya melihat satu persatu wajah familiar di layar. Perusahaan sebelumnya memberikan kondisi dan rasa hormat yang baik. Di perusahaan sebelumnya, CEO juga menekan melalui orang tua saya. Berharap kami kembali untuk menyelamatkan situasi. Bagaimana pendapat kalian semua? Katakan saja. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Li Hao adalah orang pertama yang melompat. Gambarnya bergetar dengan penuh semangat di layar. Kembali?
Apakah mereka gila? Mereka menganggap kita apa? Anjing yang datang ketika dipanggil dan pergi ketika diusir? Bahkan jika mereka memberi saya gunung emas. Saya tidak mungkin melangkah ke pintu rusa itu lagi. Kata-katanya. Segera mendapat dukungan dari semua programmer muda. Lao Zhang mendorong kacamatanya. Dan perlahan mulai berbicara. Suaranya seperti jangkar laut. Biarkan suasana yang bersemangat mereda. Orang tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Cara bos lama itu adalah memperlakukan kita sebagai bidak catur. Yo dari perusahaan Yi. Diakui di industri sebagai orang yang memahami teknologi. Dan menghormati teknologi. Bekerja dengannya. Ada masa depan. Hati juga terasa nyaman. Kata-katanya. Mewakili semua Lao Cheng di tim. Ini adalah tim yang sebenarnya. Saya segera menelepon kembali CTO perusahaan, Yo Yi. Secara resmi menjawabnya. Bahwa tim kami bersedia bergabung secara keseluruhan. Di ujung telepon sana, Yo Yi tertawa terbahak-bahak. Selamat bergabung. Lan Jie. Saya percaya. Ini adalah keputusan yang paling tepat yang kita berdua buat. Pada saat yang sama, saya juga mengirim pesan kembali kepada mantan CEO. Wang Zong. Terima kasih atas pengembangan perusahaan. Kami telah menemukan posisi baru. Maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Setelah pesan terkirim, saya langsung memblokirnya. Konon, setelah mantan CEO menerima pesan ini, dia duduk termenung sepanjang malam di kantor. Keesokan harinya dia menghadap Dewan Direksi, mengajukan pengunduran diri. Dia tahu, aset perusahaan yang paling berharga telah dia dorong menjauh dengan tangannya sendiri. Sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengumumkan kedatangan tim kami melalui saluran resmi. Dengan profil tinggi, mengumumkan kepada publik bahwa perusahaan telah berhasil mendatangkan dengan pakar teknologi senior di industri. Tim teknologi terkemuka yang dipimpin oleh Lin Lan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk perusahaan pengembangan proyek kecerdasan buatan generasi berikutnya. Berita ini menimbulkan guncangan yang cukup besar di industri ini. Harga saham mantan perusahaan kami kembali anjlok sebagai tanggapan. Hampir menyentuh batas bawah. Seminggu kemudian, seluruh tim kami bersama-sama memasuki kantor baru perusahaan. Lingkungan yang luas dan cerah, peralatan komputer kelas atas, dan karangan bunga selamat datang yang disiapkan khusus untuk kami. Sinar matahari musim dingin menembus jendela besar dari lantai ke langit-langit, menyinari wajah setiap orang dari kami. Hangat dan cerah, kami saling memandang, dengan wajah yang dipenuhi kebebasan setelah selamat dan harapan untuk masa depan. Era baru telah dimulai. Terbukti bahwa pilihan kami benar-benar tepat. Setelah bergabung dengan perusahaan baru, tim kami menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Yo Zong memberi kami kepercayaan besar dan dukungan sumber daya yang memadai. Dia tidak pernah menanyakan detail implementasi teknis tertentu. Hanya berfokus pada tujuan dan kebutuhan kita. Dalam lingkungan yang sangat dihormati ini, setiap dari kita seperti mobil balap yang terisi penuh bahan bakar. Tidak ada gesekan internal. Tidak ada gandar. Dengan keahlian teknis kami yang solid dan kolaborasi tanpa batas yang telah lama terbentuk, kami dengan cepat membuka situasi baru dalam proyek baru. Sesuai rencana, dibutuhkan 3 bulan untuk menyelesaikan pembangunan arsitektur inti. Kami hanya membutuhkan 2 bulan untuk menyelesaikannya dengan kualitas tinggi. Efisiensi kami membuat seluruh tim lain di perusahaan terkejut. Yang lebih mengejutkan kami adalah setelah Xinhai Capital mengetahui bahwa tim kami bergabung dengan perusahaan secara keseluruhan, secara aktif menghubungi Yo Yi. Mereka menyatakan, meskipun mereka telah melepaskan investasi di mantan perusahaan kita, tetapi mereka terhadap tim kita yang dapat menyebabkan kerusakan sistem itu sendiri, menunjukkan minat yang besar. Setelah mendengarkan perkenalan Yo Yi tentang proyek baru yang sedang kami kembangkan, petugas investasi dari modal Xinhai langsung menyatakan bahwa proyek ini kami investasikan. Pemilik baru berkembang pesat, sementara hari-hari pemilik lama semakin memudar. Kehilangan tim teknologi inti, sistem dalam keadaan lumpuh sebagian dalam jangka panjang. Banyak pelanggan yang hilang, reputasi anjlok. Tidak lama kemudian, berita tentang PHK besar-besaran di perusahaan menyebar. CEO terpaksa mengundurkan diri karena tanggung jawab, menjadi korban terakhir dari badai itu. Suatu malam, Li Hao mengirim tangkapan layar di grup. Itu adalah catatan obrolannya dengan mantan kolega. Mantan kolega itu ada dalam daftar PHK kali ini. Kata-katanya penuh dengan kecemburuan terhadap tim kami. Dan penyesalan karena dia tidak maju untuk pergi bersama kami. Haozi,
Kalian memang punya nyali. Sekarang semua orang di perusahaan sangat iri pada kalian. Seandainya aku tahu perusahaan ini tidak dapat diandalkan, dulu seharusnya aku pergi bersama kalian. Li Hao tidak membalas. Hanya mengirimkan tangkapan layar ke grup. Dengan emoji diam. Kemudian, Lao Zhang bertemu secara kebetulan di sebuah konferensi teknologi industri. Dengan mantan kepala outsourcing yang arogan dari perusahaan lamanya. Yang berhenti bekerja karena frustrasi. Orang itu melihat Lao Zhang. Mengubah kesombongannya yang dulu. Mendekat dengan senyum lebar di wajahnya. Sikapnya rendah hati seperti seorang siswa. Guru Zhang. Aduh, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Sistem yang terakhir itu, kami benar-benar tidak mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya jika Anda punya waktu? Bagaimana sebenarnya bus data itu bekerja? Lao Zhang menatapnya. Hanya tersenyum tipis. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Dan menyerahkannya. Maaf ya. Perusahaan kami punya peraturan. Sekarang hanya berbagi teknis internal. Orang itu menerima kartu nama itu. Melihat perusahaan di atasnya. Dan departemen harga baru. Gelar insinyur senior. Ekspresi wajahnya sangat beragam. Kontras yang kuat. Membuat setiap orang di tim lebih menghargai ini sekarang. Platform dan peluang yang diperoleh dengan susah payah. Kami membuktikan dengan tindakan kami. Orang yang memiliki kemampuan akan bersinar dimanapun. Dan tempat-tempat yang tidak menghargai bakat. Pada akhirnya hanya akan ditinggalkan oleh bakat. Setengah tahun lagi berlalu. Produk baru yang kami pimpin di perusahaan berhasil diluncurkan. Produk ini mengandalkan teknologi inovatifnya dan pengalaman pengguna yang ekstrim. Setelah dirilis, itu meledak di pasar. Data pengguna tumbuh secara eksponensial. Segera, diumumkan telah diselesaikan oleh perusahaan. Dipimpin oleh modal Xinhai. Putaran pendanaan baru. Jumlahnya adalah 1 miliar yang mencengangkan. Angka ini adalah yang mantan perusahaan kami impikan. 2 kali lipat 470 juta haidu. Perusahaan mengadakan untuk kami perjamuan perayaan yang megah. Di perjamuan, CEO dan CTO perusahaan, Yao Yi, di depan semua karyawan, secara terbuka memuji tim kami. Melihat wajah jujur dan tersenyum Lao Zhang. Melihat Li Hao dan tunangannya. Berpegangan tangan erat. Melihat setiap rekan seperjuangan yang akrab dan penuh semangat, aku dipenuhi dengan emosi. Aku mengambil mikrofon. Suaraku sedikit bergetar. Tetapi dengan cepat tenang. Teknologi itu sendiri. Dingin. Baris demi baris kode. Algoritma demi algoritma. Mereka tidak punya perasaan. Tetapi orang yang menguasai teknologi memiliki kehangatan. Nilai kami seharusnya tidak ditentukan oleh seorang pemimpin. Dengan ucapan santai. Angka-angka dingin. Apalagi diukur dengan tebalnya sebuah angpau. Nilai kami ditentukan oleh martabat yang kami dapatkan kembali. Setelah badai ini berlalu, kehidupan kita masing-masing kembali ke jalur yang benar. Lao Zhang menggunakan bonus setelah pengunduran dirinya dan biaya penandatanganan untuk mendukung tanpa tekanan impian putranya untuk belajar di luar negeri. Li Hao di pusat kota membayar lunas uang muka rumahnya. Berhasil melamar pacarnya yang hampir saja dia tinggalkan. Melamarnya. Dan aku akhirnya punya waktu untuk mendaftar kelas. Menyelam yang sudah lama tertunda. Kadang-kadang, aku mendengar dari beberapa mantan kolega tentang mantan perusahaan dan kabar tentang Zhao Tianfeng, mantan perusahaanku. Setelah berjuang selama beberapa bulan, akhirnya diakuisisi oleh perusahaan kecil yang tidak dikenal dengan harga murah. Merek yang dulu ada benar-benar menghilang dalam debu zaman. Adapun Zhao Tianfeng, karena catatan hitam besar yang tidak bisa dihapus dari resumenya, dia tidak bisa lagi menemukan pijakan di industri internet. Konon, dia akhirnya beralih profesi menjadi penjual asuransi. Mendengar kabar ini, hatiku tidak tergerak sama sekali. Seperti mendengarkan kisah jauh yang tidak ada hubungannya denganku. Aku berdiri di atap gedung perusahaan, di depan jendela besar kantor dari lantai ke langit-langit, menghadap ke ribuan lampu kota. Lampu-lampu itu berkilauan, seperti lautan bintang. Aku tahu, sebuah era di mana orang berspekulasi dan menginjak-injak martabat orang lain untuk mendapatkan keuntungan sedang berlalu. Dan era yang menjadi milik kita, orang-orang yang membumi, yang mencari nafkah dengan teknologi dan keringat, baru saja dimulai. Era kita